wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatiras samawati wal ar alimil ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi talikun idini lima uhlifa fi minalaki bi'inika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bis salamah wal amanah wal afiyah wasiha khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina Muhammad Sultan Aulia Gausul Azam Qutbul Alamin Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qadasallahu sirrahul aziz Sahibul Izzazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al-mukarram Asy-Syaikh Syekh Abdurrahman Allah Sumanah tim bi jalali ruhi Nabil Mustafa sallu alaihi wasallam amma ba'd. Rabbul Arbab mutiqorikab Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihissalam wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamallahu wajhah wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad Bakir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Imam Musa Kadim wa sayyidina Abu Hasan Al-Ridho wa sayyidina Maruf Karhi wa sayyidina Sari Sakoti wa sayyidina Junaid Al-Baghdadi wasin saya Abu Bakar Sibri, wasin saya Abu Fadil Wahid At-Tamimi, wasin saya Abu Hasan Al-Hikari, wasin saya Abu Sa'id Mubarak Al-Mahdumi, wa Hadratus Sultan Aulia Qutbur Rabbani Gausus Samadi Asidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Izzazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah, wasin Syekh Abdul Aziz, wasin Syekh Muhammad Hatta, wasin Syekh Samsuddin, wasin Syekh Sarafuddin, wa sayyidina Syekh Nuruddin, wa sayyidina Syekh Waliyuddin, wa sayyidina Syekh Hisamuddin, wa sayyidina Syekh Yahya, wa sayyidina Syekh Abu Bakar, wa sayyidina Syekh Abdurrahim, wa sayyidina Syekh Usman, wa sayyidina Syekh Abdul Fattah, wa sayyidina Syekh Muhammad Murad, wa sayyidina Syekh Samsuddin, wa sayyidina Syekh Marhati bin Mughafar Asambas, wa sayyidina Syekh Abdul Karim Tanara Banten, wa sayyidina Syekh Solihun Benteng, wa sayyidina Syekh Abdul Khair Liyo Jambu, waduh Syekh Abdurrahman sulihim wa purihim wa lisilisilatim wa akhidin adum. Allahumma arbar hijabat tahliyatum li qalibal muridin ma'ala ta'ifim li nur min masil kiram min bi barakatim al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wadhkur rabbaka fi nafsika, zikirlah kepada Tuhanmu di dalam hatimu atau dalam jiwamu. Tadarru yaitu merendahkan diri kita di hadapannya, wa khifatan dan timbul rasa takut, wa dunal jahri minal qaul tanpa disuarakan, bil gudu wal asal di waktu gudu itu pagi, wal asal sampai petang, wala takum minal ghafilin dan janganlah kamu menjadi orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 205. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul ma qultu anna wa nabiyyu min qabli la ilaha illallah. Seutama-utamanya apa yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar saya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah
Karamah Syekh Abdurrahman, kita bisa kumpul kembali dalam rangka khotaman. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini. Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah mudahkan urusan kita. Amin. Allah luaskan rezeki kita. Amin. Allah berkahkan umur kita. Amin. Allah berkahkan keluarga kita. Amin. Allah berkahkan anak-anak kita. Amin. Allah berkahkan dalam segala hal. Amin. Tentu dengan wasilah barokah karamah Syekh Abdurrahman. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu zikir yang tidak diketahui oleh malaikat, cuma hanya Allah, dalam sebuah hadis riwayat, yaitu hanya zikir Khafi. Abdalu zikri al-khafi. Seutama-utamanya zikir adalah zikir khafi, yaitu zikir melazimkan kalimat Allah atau ismuzat. Lazama yulazimu mulazzamah, melazimkan. Tapi ismuzat itu Abah Guru mengatakan dalam kuliah tarbiyah itu tidak bisa dizohirkan. Artinya kalau kita menyebutkan Allah, Allah, Allah itu jahar, bukan hofi. Allah, 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 Allah itu jahar itu. Jahar ya. Karena kan Iya. Suara. Ada suara, ada huruf. Tapi zikir hofi itu yaitu di mana? Di qalbu. Wazkur rabbaka fi nafsika. Ingatlah Tuhanmu, zikirlah kamu kepada Tuhanmu di dalam hati. Ya kan? Tadoru wahifatan waduna jahri. Jangan ada suara. Itu namanya zikir hofi. Zikir hofi termasuk zikir yang kedua setelah zikir jahar. Zikir jahar adalah zikir makom di mana itu untuk meraih derajat kemuliaan, yaitu yang disebut qadiriyah. Torekonya qadiriyah, di mana toreko qadiriyah ini untuk mencapai derajat keduniaan. Makanya torekonya toreko qadiriyah. Pendirinya Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir. Kalau kita pengen banyak rezeki, kata Abah Guru, kalau kita pengen kemudahan dunia, ya udah jika aja la ilaha illallah. La ilaha illallah 165 itu kewajiban. Tapi untuk meraih keduniaan, Abah bilang 313. La ilallah, la ilallah. Kenapa 313? Karena mengambil tafaulan berkah daripada perang Badar. Kalau kita ada perlu, baca la ilahnya 313. Abah bilang karena mengambil daripada perang Badar. Tapi di luar zikir kewajiban jahar ya. Di luar sholat, di luar zikir kewajib. Nah, makom zikir yang kedua yaitu zikir khafi. Ini nggak bisa orang semua untuk bisa melakukannya, kecuali harus diizazahkan. Azzaja yu'azziju mu'azzazah. Izazah. Izazah itu lisensi bahasanya. Harus ada izin. Karena yang bisa memberikan zikir khafi alif alif lam ha. Alif lam ha di dalam itu sifat 20. Itu harus seorang mursyid, seorang yang pangkatnya mursyid atau al ulama ar-rasyidun. Jadi nggak bisa orang nih zikir kopi nih, kita nih udah punya zikir kopi nih, gua ijazah zikir kopi, nggak bisa. Ya udah zikir kopi aja misalnya, itu harus mursyid. Kenapa zikir kopi itu harus ada ijazah mursyid? Karena mursyid itu berwenang, mampu
menembuskan alif lam ha ini ke kolbu, ke latifah kolbunya si murid itu. Langsung ditempel dan itu masuk latifah di latifah. Makanya ustadz atau kiai yang bukan pakat mursyid gak bisa ngasih ijazah kopi. Jadi yang berwenang memberikan zikir kopi siapa? Syekh Mursyid. Siapa Syekh Mursyid itu? Orang yang diangkat sama gurunya, bukan sama murid, bukan sama masyarakat. Wah, kita angkat Pak Sumantri jadi mursyid sama masyarakat, oh gak bisa. Mursyid itu diangkat sama gurunya guru sampai Rasulullah. Itu namanya mandat, pelantikan. Dilantikan sama guru. Karena nggak bisa dia, saya mursyid, wah bisa. Saya mursyid, wah dia ngaku. Karena udah banyak ilmunya, ilmu syariatnya udah mumpun, ilmu batinnya udah mumpun, dia bisa ngeliat goib, dia mengatakan saya mursyid, misalnya. Itu nggak bisa. Sekalipun orang itu bisa ngeliat goib, belum tentu dia mursyid. Karena mandat kemursidan itu yang disebut al ulama warasatul anbiya, warosah anbiya. Apa sih yang diwarisah anbiya itu? Ilmu apa? Ilmu batin. Salah satunya adalah zikir hopi. Maka zikir hopi yang dapat dari guru mursyid itu nempel, Pak. Ada di sini. Terukir alif lam. Makanya sekalipun kita tidak bersuara, hanya dengan otak benak itu tembus. Gak usah dibilang Allah, gak usah. Ketika orang bilang Allah, ya itu baru pemula. Itu namanya zikir jahar, kata Abah. Begitupun zikir hopi nggak boleh nggut-nggutan. Gak boleh begini-gini. Wah. Atau dalam hati tapi nggut-nggutan gitu, menembusin, nggak bisa. Itu pun zikir jahar. Walaupun nggak disebutin nih, tapi nggut-nggutan gitu kan suka ada tuh ikhwan. Ada. Dari Jawa apa dari mana tuh? Gini. Enggak, baru gini-gini. Memang ada toreko yang di Banten seperti itu ada. Jadi dia zikir hopi. Ini nih, wut. Nah itu kata Abah, jahar itu. Zikir hopi itu orang nggak bisa ngelihat. Orang di samping kita di mana, kita gini aja. Ini ngeluk ya. Tembus ke sini. Gini. Orang sufi kan begitu. Buat ini ke kiri ya kan. Nah pindah lagi ke kanan gitu. Pindah ke sini. Nah, zikir hopi ini salah satu zikir yang dimana bisa menaikkan derajat rohani seorang murid, seorang salik. Ketika kita berzikir hopi, ingat, zikir hopi tidak bakal tembus usul ke Allah kalau nggak ada mursyid. Misalnya Pak Deddy nih punya zikir hopi, dia nggak ada mursyidnya, nggak robitoh misalnya. Dia zikir hopi, pokoknya zikir hopi tahu lah, karena dengar kan, zikir hopi aja. Tanpa robitoh ke abah guru, oh nggak bisa, nggak tembus, walaupun 1000, walaupun bertahun-tahun. Nah maka disitulah zikir itu harus ada guru pembimbing, namanya guru mursyid. Karena alif lam ha ini salah satu alat masuk ke alam goib, masuk ke alam malakut, masuk ke alam jabarut. Maka dipejamkan mata itu. Mata itu dipejam. Kalau ada orang zikir hopi bari begini gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau zikir hopi bari begini gimana tuh? Karena ada orang zikir hopi nih. Assalamualaikum misalnya, kan pasti kaget. Terus diulang lagi. Ini zikir hopi. Ada orang salam. Ada orang salam. Kaget. Atau di masjid lagi zikir hopi, orang nepak mau salaman. Iya. Batal. Ya batal itu. Ngulang lagi. Karena kita rananya masuk ke alam gaib itu. Makanya kenapa di Abah itu kalau Jumat itu di awal lagi nggak banyak orang kita zikir gitu loh. Datangnya lebih awal lah. Iya lebih awal. Karena kan kadang orang di masjid suka ini kan
Salaman, kita malah lagi usul, disangka tidur kali ya. Iya. Akhirnya apa? Batal. Batal dari. Kalau walaupun kita nggak respon, nggak respon. Yang mending agak respon. Itu dalam keadaan sholat atau bagaimana? Yang agak. Lagi Zikir. Sesudah sholat atau sebelum sholat? Sudah. Sesudah sholat. Enggak ini sholat sunnah. Oh, sholat sunnah. Iya, sholat sunnah. Ah. Kan zikir biasanya zikir hobi nih di kita mah. Kan suka ada orang salaman kan. Iya. Kan zikir itu nggak boleh melek matanya. Iya. Kalau dia melek ya diulang lagi. Berarti kalaupun kita nggak respon itu diam aja gitu ya? Ya mending diam aja. Diam aja kan? Mending diem ya, makanya disuruh awal di pojok sana. Ya kadang kan di masyarakat seperti itu kan, lagi gini aja ya, kadang bukan di masyarakat, di Ikhwan juga gitu kan. Kalau di pusat lagi gini aja ditepak ya udah. Iya. Nah, karena zikir khafi, zikir tanpa suara, tanpa huruf, itu Abah bilang seperti kokok beluk, belekok tuh, seperti belekok tuh. Gini aja, lidah dilipat, kokok beluk. Allah, 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 Allah. Tapi jangan ada suara. Allah, 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 Allah. 100 aja, nggak boleh lebih. Kenapa harus 100? Karena guru ngajarin 100. Tapi ketika sudah kholwat tarbiyah beda, harus 5.000. Itu pun mampu baca 5.000 lagi kholwat tarbiyah. Di luar itu nggak ada mampu. Ayo siapa yang mampu zikir hobi 5.000? 5.000 nggak ada mampu. Pada yang udah kholwat pun lagi kholwat tarbiyah aja, kholwatnya kan dipantau sama abah guru. Setelah itu mah nggak ada mampu. Paling mampu 500. Setelah itu nggak ada. Karena kalau orang sering zikir hobi, di situ ada anwarul goib, atau ada hal-hal yang goib kata Abah. Apalagi sering zikir hobi di kolbu lah, kolbi latifah kolbi itu. Nanti ada hal-hal goib, jangan aneh kalau nanti ada uluk salam guru-guru kita yang sering kita tawasulin. Ada orang yang konsen, orang tajur tuh 5.000 tiap hari. Ya berarti dia dikasih kemampuan kan. Kalau terekoh lain di Naksabandi itu setiap habis sholat harus 5.000. Kayak di UIN tuh. Karena ada terekoh ke Naksabandi. Itu habis sholat 5.000, yang terekoh dari Banten. Itu harus dibaca 5.000 coba. Kita mah enak kan? 100. 5.000. Belum kerjaan, belum tugas. 5.000 berapa jam? Setelah sholat zuhur misalnya, asar. Kadang lewat. Lewat. 100 lewat. Ya iya, memang supi mah gak usah kerja, zikir aja. Lah aluknya ke sana ya kan. Kecuali udah seperti itu, kita nggak butuh dunia lagi. Ya itu Kita kan Masih perlu butuh. syariat ya. ya kan di abad tuh diringankan kan, diringankan. Cukup 100. Itu 100 aja kagak, kadang kagak. Orang Iya, bolong. tapi 3 aja kagak, kadang inget doang udah 1 ya. Jadi zikir hobi ini adalah salah satu alat untuk masuk ke alam goib. Tapi ketika zikir hobi, kita nih nyebutin Allah, nih otak benak kita guru yang dibayangkan, bukan alif-alif lamanya. Sekalipun apa pandang ismujat pandang, tapi kan bukan itunya, guru yang berjalan. Makanya ada istilah hadirkan guru. Itu di Kebetu Atiyah ada. Salah satu zikir itu guru yang dihadirkan. Karena guru itu jadi rafiq, teman masuk ke alam goib. Nah, perlu kekonsenan seperti itu. Makanya kalau kita zikir nih di masyarakat lagi zikir hobi ditepak, ada yang musalaman, hilang. Karena secara rohani kita udah masuk ke alam sana, tepak balik lagi ke jasad, ya kan?
Makanya kalau orang-orang dulu nih Naksabandi, dia dikira di ini apa nih, dikurudungin, di apa namanya, pakai mukena, ya kan kata orang bilang sesat ya. Artinya apa? Jangan sampai orang tahu gitu. Pakai kerudung, diiniin jadi gini, sorban ya. Jangan sampai orang tahu. Kalau keluarga, kalau keluarga tahu pasti digodain kan sama anak, mau bocah. Nah, tapi di Abah alhamdulillah sembunyi di dalam terang. Jadi tasbih bermain. Padahal Kijai Hopi orang sangka kita lagi tidur kan. Ini jalan ini. Apalagi udah biasa, udah jalan. Dikirim main khotib misalnya. Nah, zikir hopi atau alif-alif lam ha yang bisa masuk ke hati itu hanya itu. La ilaha illallah nggak bisa. Bisa ujungnya doang tuh. La ilaha illallah. Ya kan? La ilaha illallah. Bagaimana dengan surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas itu hanya di sini doang. Tapi yang masuknya apa? Allah. Gitu. Kul a'udzu falaq bisa. Yang masuk apanya? Allah. Surat Al-Ikhlas ya, Falaq Binas, Al-Kursi nggak bisa masuk ke sini kata Abah. Nggak bisa masuk ke dalam. Hati itu ibadahnya cuma yaitu alif-alif lam ha, qalbu. Zikir hopi. Berapa tuh alif lam ha? Berapa huruf? 4 loh. Ini. Walaupun di situ baca Quran, apa yang masuk apanya? Allah. Baca ayat kursi nggak bisa masuk, yang masuk Allahnya. Karena ibadah hati itu hanya alif lam ha. Nah, ibadah hati. Allah. Siapa contohnya? Abu Bakar Siddiq. Beliaulah yang salah satu ahli zikir pertama yang menerima zikir dari Rasulullah. Abu Bakar sih duduknya beliau zikir, ngobrolnya aja zikir. Kan zikir hobi mah bisa ngobrol. Ini ngobrol nih, zikir ini. Lagi dagang zikir. Jangan zikirnya kenceng lagi dagang lagi apa dikasih orang gila. Lagi dagang. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu. Banyak orang dagang baca Yasin. Nah, makanya lagi dagang, lagi aktivitas apapun, nih, Naksabandi. Zikir hofi wazkur rabbaka fi nafsika. Itu ibadah satu menyebut Allah, gunung kalah itu. Kalau secara ruhani. Kalau bahasa orang syariat pahalanya lebih gede gitu daripada gunung yang ada. Nah, zikir tadi kalau tidak ada mursyidnya nggak bisa. Kalau ustadz ngasih gimana? Nggak bisa. Kiai nggak bisa. Buya nggak bisa kecuali dia mursyid. Karena dia harus ada apa? Transfer. Tanpa transfer nggak bisa zikir hobi. Yang tadi saya bilang, nih zikir hobi, zikir ini 100. Orang main zikirin aja. Dia ngikutin karena dikasih ya, zikir aja. Yang datang lain lah Pak. Makanya zikir jahar maupun zikir hobi di kita sebelumnya ada tata caranya kan. Jasad kita dimandiin tobat dulu, ya kan? Udah mandi tobat, sholat tobat, jasad kita suruh sholat tobat, jasad kita suruh sholat hajat. Di ujung akhir daripada sholat tobat suruh teriak, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, kabulkan semua hajat kami, kan teriak kan. Habis itu baru sama guru, datang ke bapak guru, ini suruh tempelin kan. Zaman Rasul seperti itu.
Di situ transfer ilmu, namanya anwar uluhiyah, cahaya ketuhanan kalau bahasa seperti itu. Dengan Allah aja. Atau zikir jahar. Zikir jahar maupun zikir hobi harus ada ilmunya dari guru. Orang yang menerima la ilaha illallah dari sembarangan guru belum tentu usul. Maka kepada ahlinya, ahlu talqin. Apa sih ahlu talqin itu? Orang yang nuntun, yang menghidupkan hayatul qalbiyah. Hayatul qalbiyah kita nih. Berapa banyak orang yang jasadnya doang hidup, hayatul qalbiyahnya, hayatul qalbiyah wa ukhrawiyah, gitu loh. Makanya hayatul qalbiyahnya dihidupkan sama ahlu talqin. Siapa ahlu talqin itu? Mursyid. Bagaimana dengan orang ibadah jasa doang? Ya kadang orang hayatul qalbiyahnya nggak hidup, jasa doang. Nah makanya perlulah kata Syekh Sultan Al-Sabul Qadir harus datang ke ahlu talqin sebelum waktunya habis ajal, untuk menghidupkan apa? Kolbu. Jadi menghidupkan kolbu itu nggak bisa kita zikir umum. Ada kan suka zikir umum? Nah itu mau umum, itu ranahnya tabaruk. Kan suka ada zikir bareng-bareng, MQ manajemen kolbu, ya kan? Atau zaman Arifin Ilham, ya, Subhanallah walhamdulillah. Itu baru jasad itu, ruhnya belum. Yang hadir aja ruhnya masih tabi'i, masih hewan. Nah tapi itu buat umum, mengkonekkan orang umum. Kalau zikir sir bagaimana, Tad? Kalau zikir sir Beda lagi. itu bagaimana? Ada zikir jahar, zikir hobi, zikir siri. Perkawinan zikir jahar sama zikir hobi jadi siri. Zikir siri itu bukan nggak nyebutin huruf apa, dirasa, tapi tetap alif lam ha au, dirasa, dirasakan kayak jima. Allah. Ininya gerak nih, tasbih dipegang kan Allah. Dia mah nggak ditembak, dirasa dia mah, musyahadah. Jadi bercinta dengan Allah gitu bahasa kalau orang ini. Allah, dirasa. Kalau zikir jahar kan tembak, lah, di hobi sama, lah, ya kan? Kayak numbuk kan, Allah. Kalau zikir siri enggak, dirasa. Tasbih ini berputar, gerakan tegang ketika Allah gitu misalnya nih, dirasa, rasa apa? Itu ada Allah, kehendak Allah dan irada Allah. Kalau bahasa ininya, syariatnya ada Allahnya. Tapi orang ada yang pegang pukul dada. Saya pernah lihat banyak kan gitu, dipimpin oleh seorang ustadz. Iya, artinya nembusin ke ini. Ninggangan di dada. Ya latifah ini, kalau bahasa ini yang dilatifah Allah. Tapi itu orang Syiah antar gini. Orang Syiah kan gitu, meratap Husain ya. Alaikassalam Husain. Jadi kalau ada torekoh metodenya kayak gitu, artinya ngidupin hati. Ini kolbu nih. Kalau kita kan nggak harus begitu kan? Ketika zikir nggak harus. Terus posisinya kayak kokok belekok. Ada juga yang begitu, ada yang begini ada. Kayak siapa? Guru sekumpul kan? Ya kan ketika baca sholat Allah ya kan? Itu metode itu. Ada juga yang apa, tarian sufi itu macam-macam. Ada yang Allahnya bareng-bareng. Ya emang ada sanad dari gurunya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan. Setiap toreko itu pasti manhajnya, metodenya beda-beda gitu. Seperti di Tasik. Sebelum Abah Hanem, Abah Sepuh, namanya Godebag. Ada kampung Godebag kan.
Zikirnya tanpa disuarakan. Karena ketakut ketahuan Belanda. Makanya jika la ilaha nggak ada suara. Nggak ada suara. Setelah kesini Abah Anon diperintah sama Syekh Sultan Aulia. Zikir jahar itu harus kuat. Bidor bin Sadid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu kan di Tasik. Sama Abah Hoer pun nggak disuarain zikir jahar. Zikir jahar nggak disuarain, gini. Kan nggak enak ya kalau kita. Terus Abah nanya, bah, bukannya zikir jahar itu disuarain? Iya, tapi belum ada perintah. Karena masa itu darurat, zaman Belanda, siapa yang ketahuan zikir tembak. Nah sekarang zikir jaharnya dijaharkan Bidor bin Sadid. Ada yang zikirnya teriak-teriak, ada la. Tapi buat mereka yang melaksanakan nikmat itu. Tapi kadang yang denger kan, yang orang ngelihat nggak ngamal itu malah senewan. Iya, itu ngapain sih zikir kayak gitu amat? Apa Allah budeg? Lah Allah budeg gitu. Tapi bagi mereka itu di Banten itu yang Abah Kanta muridnya, itu mereka merasa enak Pak. Nikmat. Kalau kita kan berirama tuh, nggak ada wak-wekok. Kalau di sana enak emang, coba deh ikutin. Kalau di Hasanuddin Banten tuh pada yang jar, la, begini gerak itu. Itu untuk apa? Kepanaan, satohat. La. Nah, maka buat orang syarat pasti disalahin. Buat mereka apa? Asik mu asik gitu. La. Walaupun kedengarannya enggak ini kan. Nah, makanya kalau datang ke ahli zikir itu jangan protes. Diem, ikutin aja udah keberkahannya. Kali mau pada jalan-jalan gitu lihat ahli-ahli zikir kan. Di Banten kan banyak ahli-ahli zikir kan. Ketika mereka ziarah kan, baca silsilahnya, Syekh ini tuan guru apa ya kan. Ketika zikirnya itu. Makanya kalau ada orang ahli zikir yang protes karena dia ahlul jannah itu. Bagaimana sikap kita? Duduk aja ikutin, tenang, nikmatin gitu. Dengan gerakan-gerakan la ilaha illallah itu akan memberikan berkah buat orang yang ngedenger. Kalau dalam kitab Anur Qudsi itu jangan dikata, wah itu berisik, nggak boleh. Kan suka begitu kan tetangga mah. Kalau yang nggak ngerti berisik itu. Padahal kita menikmati la. Tapi di Abah nggak boleh katanya. Kalau di Abah itu berirama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hanya dihidupin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu di Abah. Kalau nanti kita main ke daerah mana gitu, ada ahli zikir, toreko tuh banyak, nggak usah protes, nikmatin, cari berkahnya aja, duduk gitu. Namanya mereka ahlu Allah semua itu. Kita bertoreko, mereka juga sama untuk usul. Misalnya kalau pengen pelesiran kemana ahli zikir, ada toreko sadatain kan, ada toreko tijaniyah, satoriyah ya kan. Coba nikmatin gitu. Kita datang silaturahim. Oh tijannya begini, oh satoriyah begini. Ada sadatain. Kalau sadatain harus pakai baju putih, sorbannya putih, gamis putih, das putih-putih. Serba putih berarti. Iya, sadatain tuh. Banyak kan di Cirebon. Nah, itu banyak Pak. Kalau di kita bebas ya kan. Nah, itulah perjalanan zikir yang kedua itu zikir khafi. Kalau kita namanya latifah. Latifah ini disebut latifah rabbani ruhani. Nah, makanya orang-orang sufi dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, diringkas oleh
Abdul Somad Al-Palembangi, yang disebut aklun, nafsun, kolbun, ruh, itu namanya latifah robbani ruhani. Latifah itu hal yang halus yang dibangsakan kepada Tuhan dan berupa ruhani. Ini akal ini latifah sebutnya. Akal, kolbu, ruh. Jadi kesatuan namanya latifah robbani, atau disebut asli manusia itu latifah. Asli manusia asalnya kan belum punya nama. Alastu birobikum, kalau balas sahid itu latifah. Itu latifah robbani rohani. Karena belum ada nama, baru ruh itu. Namanya belum ada kan ketika kalau balas sahid nanti baru diturunin. Makanya zikir hofi terus pasti ada ketenangan, bahkan dibilang senjatanya murid, senjata murid untuk melawan hal-hal yang goib, zikir hofi. Tapi kita harus yakin, kalau bertoreka itu harus yakin sama wiridnya dengan zikir kepada mursyidnya. Kalau zikir hofi masih banding-banding, ya nggak bakal bisa berhasil. Nah, zikir hofi pula ini adalah salah satu alat untuk usul kepada Allah, zikir hofi. Zikir hofi yang nanti bisa tembus jadi insan kamil, latifah qalbi nurus siri. Tuh batuk terus. Mudah-mudahan kita istiqomah. Walaupun perjalanan ini sulit sih perjalanan ini. Banyak tantangan. Tapi dengan istiqomah, sandarkan kepada guru. Karena toreko itu nggak bisa kalau nggak disandarkan ke guru, nggak bisa. Makanya guru itu berperan sekali, urgen. Tanpa guru nggak bisa. Banyak orang mengatakan terlalu terlalu kultus sama guru gitu. Ada di umum gitu, Taklid. jangan terlalu kultus sama guru gitu. Ke Allah aja gitu. Jadi nggak ngerti dia. Zikir toreko nggak bisa tanpa guru, Pak. Kan suka ada yang komen-komen. Emang guru bisa ngalamatin? Yang ngalamatin kita tuh Allah, Bu. Allah kurir dong, diperintah. Yang ngasih selamat katanya Allah. Kalau bahasa orang syariat mungkin benar. Tapi ketika udah ranah toreko nggak bisa lah, nggak ada orang nyuruh-nyuruh Allah itu. Ya kan suka ada bahasa yang nyelamatin kita tuh Allah, bukan guru. Nah, dia belum ngerti ke dalamnya, harap maklum gitu. Bukan harus bukan berarti mengputuskan. Emang wajib seorang murid untuk membesarkan makom gurunya. Bagaimana ilmunya akan berkah kalau si murid itu tanpa apa? Tanpa membesarkan makom guru. Makanya mahabbah membesarkan makom guru itu insya Allah dengan sedikit demi sedikit zikir hofi atau zikir jahat yang kita lakukan, insya Allah karomah barakah Abdul Rahman akan kita dapatkan dengan perjalanan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.